Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat takjil dimanapun Anda berada, kita begitu sangat memahami bahwasannya kebahagiaan dan keuntungan itu senantiasa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini. Lantas, usaha apa yang mesti kita ikhtiarkan dalam mencapai tujuan tersebut? Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita semua di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Dan di sini menjadi pertanyaan bagi kita sebagai manusia, ternyata setiap manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa manusia berada dalam kerugian? Ternyata ketika satu manusia itu senantiasa melaksanakan segala aktivitasnya yang tidak sesuai apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan informasinya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Semua manusia berada dalam kerugian, tapi di sini ada pengecualian khusus bagi orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir sebagian ulama mengatakan bahwa yang namanya keimanan itu terbagi kepada dua poin. Yang pertama adalah ketenangan, dan yang kedua adalah kebenaran atau kejujuran. Ciri orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan tidak menjadi orang yang rugi, yakni ketika seorang itu percaya dan kepercayaan itu memberikan ketenangan baik kepada dirinya, bahkan akan berdampak memberikan ketenangan kepada orang lain yang senantiasa berada dalam sisinya, serta membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat takjil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu satu poin yang pertama di mana seseorang tidak akan mendapatkan kerugian ketika manusia itu ataupun orang itu senantiasa mengedepankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang kedua, agar kita tidak mendapatkan kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan rugi untuk kita semua, maka poin yang kedua yakni wa'amilus sholihat, beramal soleh. Segala aktivitas kita itu merupakan amal kita, tapi belum tentu aktivitas kita itu menghasilkan menjadi kesolehan untuk kita. Karena ternyata yang namanya amal soleh itu segala tindak tanduk perbuatan kita berada dalam koridor ataupun cocok dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cocok apa yang disunahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus poin yang ketiga yakni watawassaw bil haq. Ketika kita beriman kepada Allah, kemudian keimanan kita diaplikasikan dalam kehidupan menjadi amal soleh, maka amal soleh itu poin yang ketiga yakni watawassaw bil haq, senantiasa memberikan nasihat dalam kebenaran. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha benar, Al-Quran itu patut untuk kita dijadikan petunjuk, maka seyogyanya bagi kita semua mesti senantiasa memberikan nasihat kepada orang-orang ketika orang-orang berada dalam jalur yang salah dan mengembalikannya kepada jalur yang benar. Karena itu bagian tugas dari kita semua untuk mendakwahkan apa yang diyakini oleh kita semua, kebenaran tersebut yakni kebenaran Al-Quran dan Allah yang Maha benar. Terus poin yang keempat, di mana kita sudah menasihati dalam kebenaran, berdakwah menegakkan kebenaran, maka kita pun mesti saling menasehati baik kepada diri kita, bahkan kepada orang lain, untuk senantiasa menasehatan ataupun menasehati dalam
kesabaran. Karena kunci ketika kita menggerakkan segala aktivitas kita, baik beramal soleh, menasehati dalam kebenaran, maka poinnya perlu ada kesabaran dalam menghadapi itu semua. Karena ternyata dalam segala aktivitas pun, dalam segala ibadah yang kita lakukan setiap hari, itu tentunya peran kesabaran perlu ada. Apalagi di bulan Ramadan ini momentum yang sangat baik bagi kita untuk senantiasa mengolah, mendidik, dan belajar agar diri kita semakin sabar dalam menghadapi berbagai macam persoalan, baik persoalan yang melingkupi kehidupan kita ataupun persoalan saat kita melakukan dakwah atau menasihati kepada orang lain dalam kebenaran. Karena pada hakikatnya kita manusia akan kembali kepada Allah, dan ketika kita kembali kepada Allah, kita hanya punya poin, di mana poin itu apa yang telah kita lakukan, apakah cocok dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun mengikuti akan hawa nafsu kita. Karena ternyata semua itu berada dalam ruang lingkup waktu yang senantiasa terus menuntun kita agar kita beraktivitas berada dalam koridor-koridor agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Karena ternyata kerugian itu akan didapatkan ketika kita meninggalkan satu, keimanan kepada Allah, terus kedua, amal soleh yang tidak menjadi soleh, amal-amal yang tidak menjadi soleh, dan yang ketiga, kita membiarkan orang lain berada dalam jalur yang salah, serta yang keempat, ketika kita semua dalam menjalani ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, tidak diperankan kesabaran. Maka dalam hari ini, pemurnian jiwa, pemurnian diri, termasuk kebersihan hati kita, patut kita usahakan dan diikhtiarkan. Dan sebagai pembelajarannya, Ramadan merupakan pendidikan yang paling istimewa untuk kita agar kita sanggup menghadapi 11 bulan setelah Ramadan dalam menjalani semua ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat takjil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan poin ini bisa menjadikan pengingat untuk kita semua bahwa kita dituntut tidak selamat dengan sendirinya, tapi kita dituntut untuk senantiasa bersama agar berada dalam keselamatan. Karena ternyata tugas kita bukan hanya sebatas untuk diri kita, tapi difokuskan juga untuk orang lain agar orang lain pun mendapatkan nikmatnya keimanan, mendapatkan kebenaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.